tinggalkan kerupuk. Assalamualaikum, hai semuanya, kembali share lagi nih. Alhamdulillah untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah dalam segala urusan, dan dilancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini tuh akunya baru habis makan ya, teman-teman. Jadi ini tuh sore hari, perut itu rasanya lapar gitu ya, baru bangun tidur siang. Jadi akunya langsung ke dapur dan langsung aja untuk makan juga. Terus tadi udah selesai makannya dan ini lanjut lagi mau aktivitas pekerjaan rumah seperti biasa sore hari yang belum dikerjain, mau dikerjain dulu. Sebenarnya sih pas tidur siang tadi agak rada kesiangan gitu ya teman-teman, jam 2-an gitu baru mulai tidur siang. Soalnya rasanya itu kepikiran pengen ndak tidur siang gitu ya. Tapi si Ralin itu loh teman-teman, susah banget kalau disuruh tidur siang sendiri. Harus ada aku di sampingnya dan mata aku tuh harus pejam juga gitu dia lihat, baru nanti dia mau ikutan tidur siang. Kalau aku nggak gitu, nggak ikutan baring dan mata aku itu nggak ikutan pejam, nggak bakalan tuh si Ralin mau tidur siang gitu kan. Jadi makanya tanpa disadari gitu ya dan tanpa disengaja akhirnya ikut ketidur gitu kan, ikut kelelap gitu. Jadi makanya ini hampir setiap hari itu pasti ya teman-teman, aku itu kalau pas lagi nidurin Ralin siang, tidur siang gitu, pasti ikut ketiduran juga gitu walaupun sebentar gitu kan. Tapi terkadang tuh rada-rada ada lucunya juga sih di saat aku yang pengen tidur siang gitu ya, kayak badan ini ngerasa capek gitu, pengen istirahat, tidur siang. Tapi pas di saat seperti itu mau ditidurin gitu ya, ini mata itu tuh susah banget lelapnya ya teman-teman. Entah kenapa gitu ya, rasanya tuh ngantuk gitu di mata, tapi kalau dipejamin itu tuh nggak mau lelap-lelap gitu, ada aja denger, telinga ini ada aja denger suara-suara, terus pikiran nih rasanya jalan terus nggak mau berhenti gitu ya, entah mikir apa aja gitu ya teman-teman, akhirnya susah gitu buat tidur gitu kan. Tapi kalau di saat lagi nggak pengen tidur, terus itu lagi nidurin Ralin, kadang ya gitu suka kelelap gitu, suka bingung juga ya ini tuh. Tapi alhamdulillah juga sih terkadang pas di saat lagi kayak nidurin Ralin sempet kayak terlelap sedikit gitu kan, ya lumayan aja sih gitu, alhamdulillah bisa mengistirahatkan badan, pikiran, dan otak gitu ya, walaupun terlelap-lelap sedikit. Biasanya sih kalau pas lagi tidur lelap gitu ya teman-teman, walaupun sedikit setengah jam atau ya paling, kalau aku sih tidur siang itu biasanya suka kalap ya teman-teman, kalau pas lagi entah mungkin capek atau apa, kadang bisa 2 jaman lebih gitu loh teman-teman kalau pas lagi kena kalapnya tidur. Tapi terkadang juga kalau pas lagi nggak sengaja kepejam gitu beberapa menit, entah itu sekitar 30 menitan gitu ya, terpejam, terlelap, nah itu tuh kadang suka enak juga, kayak cukup juga gitu walaupun sedikit tidurnya. Tapi malahan terkadang kalau tidur lama pas bangunnya kadang itu suka kayak jadi lemes, terus nggak enak, rada-rada pusing juga di kepala, mungkin efek dari kelamaan kali ya tidur siang. Makanya kadang itu sekarang-sekarang ini kalau misalnya aku lagi nggak mau tidur gitu ya, ada kerjaan yang mau aku kerjain tapi aku harus nidurin Ralin siang juga, ya mau nggak mau kan harus ikut baring ya di sampingnya dia, karena kalau aku nggak ikut baring biasanya nggak mau tertidur. Jadi biasanya kalau suka kayak kayak rasa-rasa ngantuk, ya aku biarin aja gitu terlelap sedikit, pas begitu bangun rasanya udah kayak enak gitu ya teman-teman, barulah nanti aku mulai beraktivitas rumah yang memang mau aku kerjain gitu. Dan juga Ralin itu bukan cuman tidur siang sih ya teman-teman, harus ditemanin. Bukan kadang ya, tidur malam pun juga dianya itu harus banget ditemanin tidur. Aku tuh harus di sampingnya gitu kan, baru dia itu mau tidur. Kalau misalnya nggak
ditemanin itu tuh bakalan selarut-larutnya gitu ya untuk tidur malam. Jadi makanya kadang aku tuh kalau malam juga rasa mata itu belum ngantuk, tapi harus nidurin dia juga cepet karena dianya harus bangun cepat juga kan pagi karena sekolah. Kadang jam 9-an lewat, jam 10-an lewat itu akunya itu baring gitu ya teman-teman di sampingnya, terus pura-pura pejam mata supaya dianya juga mau tertidur gitu. Jadi Ralin itu masih tim yang harus diklonin gitu loh teman-teman kalau pas lagi tidur, entah itu mau tidur siang ataupun tidur malam. Jadi makanya ya itulah ya bikin faktor akunya juga tuh terkadang nggak sengaja ketiduran di siang hari, dan kadang juga kalau malam hari itu nggak enaknya kalau pas lagi mata belum ngantuk gitu ya terus dipaksain kayak pejem-pejem, aduh itu nggak enak banget gitu ya teman-teman. Tapi ya mau nggak mau sih, daripada si anaknya malah tidurnya tengah malam betul ya kan, jadi ya udah deh pokoknya tiap hari tiap malam ya gitu, kalau pas lagi Ralinnya tidur itu harus ditemanin seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini tuh aku udah selesai tadi tuh nyuciin perpiringan yang kotor-kotor. Terus ini lanjut mau nyuci ada tomat, cabai keriting, cabai kecil, dan juga satu buah terong. Ini tuh aku nggak beli ya teman-teman. Jadi ini tuh alhamdulillah dikasih. Nah, waktu hari Minggu kemarin itu tuh kan nggak ada rencana tuh pengen kemana-mana, tapi Pak suami tuh ngajakin kayak jalan-jalan ke rumah keluarganya Pak suami gitu ya di daerah Kampung Ombau. Nah, alhamdulillah waktu pas main-main ke sana, pas pulangnya itu tuh sore banget, hampir mau ke senja udah ya teman-teman. Nggak taunya ini tuh disanguin sama tomat, cabe, dan juga satu buah terong. Jadi keluarganya Pak suami itu ada kebun gitu ya teman-teman, kebun-kebun gitu di daerah rumahnya, di dekat rumahnya gitu maksudnya. Nah, ini tuh alhamdulillah dikasih dan disuruh bawa pulang. Jadi ya alhamdulillah lah ya, ini tuh lumayan banget akunya nggak beli tomat karena lumayan juga tomatnya banyak ini tuh ya dikasih. Dan juga cabai keritingnya juga ini tuh lumayan, cabai kecil yang pedas, dan satu buah terong gitu. Jadi alhamdulillah lah ya kan. Nah, terus di sini aku udah cuci gitu ya teman-teman untuk pertomatan dan lain-lainnya dan kawan-kawannya itu udah aku cuci. Terus di sini langsung aja mau aku masukin ke wadah, dan ini juga masih ada sisaan tomat gitu ya yang aku beli dan mau aku satuin aja. Terus tadi juga aku ngeluarin kacang panjang, itu tuh aku beli di warung sayur, belum aku taruh di wadah. Jadi ini mau aku satuin sama terongnya ya teman-teman, satu wadah gitu. Terus untuk percabaiannya ini aku taruh juga, aku satuin sama sisaan cabai yang aku punya. Jadi satu wadah aja cukup lah gitu. Terus ini untuk si tomat, awalnya ini tuh aku pakai wadah yang pendek gitu ya teman-teman, ternyata nggak bisa ketutup gitu, muat sih, tapi untuk ditutup itu nyangkut. Jadi akhirnya ini aku ganti sama wadah yang agak lumayan tinggian, supaya cukup juga kalau ditutup, soalnya kan mau aku satuin juga sama sisa tomat yang aku punya tadi 3 buah. Nah, ini udah selesai semuanya, aku taruh ke wadah. Alhamdulillah banget ya kan, aku itu nggak beli cabai lagi. Terus itu tomat juga alhamdulillah nggak beli, dan tomat ini banyak banget, mungkin bisa 2 mingguan lebih kali ya baru habis ini tuh ya teman-teman untuk si tomatnya. Nah, terus langsung aja ini aku masukin ke dalam kulkas. Oh ya, sebenarnya aku tuh ada lagi ya teman-teman dikasih selain percabaian dan pertomatan dan terong tadi. Aku tuh ada dikasih tanaman daun sop gitu. Awalnya aku tuh memang ditawarin daun sop. Aku bilang mau, bisa nggak kalau misalnya daun sopnya itu masih utuhan gitu kan supaya bisa ditanam. Nah, kata keluarga Pak suami ada banyak, dia bilang nanti aku ambilin gitu kan. Nggak taunya aku tuh dikasih 2 pot gitu ya teman-teman untuk daun sopnya, dan alhamdulillah banget akunya punya tanaman daun sop. Semoga lah nanti kalau aku rawat daun sop itu bisa subur gitu ya teman-teman di tangan aku, soalnya aku tuh juga lagi gatal-gatalnya pengen nanam-nanam gitu, cuma nanam-nanam nggak punya lahan gitu ya teman-teman, jadinya ya apa ya, kayak nanam-nanam yang kecil-kecil aja lah gitu ya di pot-pot gitu. Makanya tadi pas ada di awal video aku mau cuci piring, nah itu tuh ada daun bawang juga kan.
Nah itu tuh daun prei gitu ya, daun bawang sama daun prei sama lah ya. Nah itu tuh juga dikasih aku tuh ya teman-teman untuk bibitnya, karena memang aku tuh belum ada wadah gitu ya mau mindah, jadi makanya aku tuh rendam dulu di wadah yang ada berisi air supaya dia nggak layu gitu kan untuk daun bawangnya. Rencananya itu tadi aku tuh mau pindah-pindahin gitu kan untuk daun sop sama daun bawangnya itu mau aku tanam, mau aku sebar gitu ya teman-teman, karena memang lumayan dikasih banyak. Katanya ini tuh bisa dipecah-pecah gitu untuk bibit si daun bawang sama si daun sopnya. Cuman karena berhubung cuacanya itu hujan terus, jadi aku nggak bisa tuh ya mau cari tanah masukin ke dalam pot gitu kan, karena kalau lagi becek itu nggak enak banget ya teman-teman gali-gali tanah. Jadi makanya aku tunda dulu deh itu untuk mau nanam-nanam si bibit sop sama si bibit daun prainya itu. Nah, lanjut deh ya teman-teman. Ini tuh aku tadi udah selesai juga ngisi air gitu ya. Ngisi air di tempat air minum tadi. Itu air minumnya aku tuh beli di pengisian air menggunakan jerigen khusus memang untuk air minum ya teman-teman. Jadi aku beli dan tadi sudah aku tuang juga, aku isi. Terus lanjut lagi di sini udah sore hari banget. Pak suami juga udah pulang kerja dan katanya lapar gitu ya, mau makan. Jadi ini tuh aku buatin gado-gado ala-ala aku ya teman-teman. Jadi aku tuh siang hari itu waktu Ralin pulang sekolah kepingin makan gado-gado, tapi pengen yang buat aja gitu, buat ala-ala aku. Jadi makanya ini pas sorenya aku sajiin juga untuk Pak suami. Nah tadi itu sebelum aku ngulek tuh ya perbumbuan pecel lagi, gadoh-gadohnya ini tuh emang masih ada sisaan bumbu gado-gadohnya yang sisaan aku tadi siang buat. Jadi aku tinggal tambahin aja lagi gitu ya teman-teman. Soalnya juga masih bagus banget kan sisaannya itu. Jadi aku tambahin lagi sama bumbu yang baru. Dan untuk bumbunya sendiri sih aku cuman pakai kacang goreng yang aku beli di warung sayur, gula merah, aku kasih petis sedikit, bawang putih goreng, garam sama cabai gitu ya teman-teman. Udah gitu aja. Kasih gula merah tadi, terus kecap sedikit, aku rasain, ternyata rasanya ya menurut aku udah pas kali ya untuk rasa garamnya. Dan ini ternyata waktu aku tambahin sedikit gula merah, kata Pak suami rada kemanisan sedikit gitu, padahal waktu aku rasain rasanya kurang ya, mungkin beda lah ya rasa manis, tingkat kemanisan aku sama Pak suami, karena memang Pak suami itu sekarang ini lagi mengurangi gula gitu kan, jadi makanya manis di akunya itu kurang, ternyata di Pak suami rasanya kemanisan gitu. Nah terus di sini karena bumbunya udah siap, terus aku racik aja ya teman-teman. Aku tadi juga ada buat lontong sedikit, aku potong-potong lontongnya, terus sayurannya ini juga udah aku rebus dari siang hari, dan ada tempe tahu juga udah aku siapin dari siang hari gitu karena sengaja. Jadi pas begitu Pak suami pulang kerja seperti ini sore, aku tinggal ngeracik aja dan Pak suami tinggal makan gitu. Nah untuk sayurnya sendiri sih aku tuh cuman pakai daun bayam, kacang panjang sama kecambah, itu aja sih ya teman-teman. Terus ditambah lagi sama tempe tahu, tambahannya ada telur rebus gitu. Nah ini udah jadi, udah aku siram juga untuk bumbunya ke atasnya. Dan kalau gado-gado itu nggak lupa dong ya, atau nggak boleh ketinggalan ya teman-teman, sama yang namanya kerupuk gitu. Dan ini udah siap, jadi langsung aku sajiin aja untuk Pak suami gadoh-gadoh ala aku ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku itu mau siram dulu ya untuk daun sopnya ini, karena memang dari kemarin sore terus itu paginya belum ada disiram, takutnya nanti kering ya teman-teman. Baru-baru mulai mau nanam malahan nanti malah kering gitu kan. Jadi ini mau aku siram dulu untuk daun sopnya. Nah itu kan bisa dilihat ya teman-teman, jadi lumayan banyak gitu kan untuk daun sop ini. Jadi makanya mau aku pecah-pecah gitu. Yang satu pot itu sengaja kayaknya dikasih yang kecil supaya aku bisa nanam. Terus yang gede ini supaya mungkin kalau aku perlu gitu ya bisa aku ambil gitu ya, 1 batang atau 2 batang, makanya dikasih yang rada gedean gitu untuk si daun sopnya ini. Nah oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video sederhana kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.